teknisnya ya. Iya. 5 tahun dan Hampir bisa jadi mengikuti Jadi tenaga honorer juga 2003 di sini, ya. Dari 2003. Teknisan saja kan ya. Tapi yang diemban adalah bicara kerja-kerja teknis keparmasan, kehumasan. Sekretariat ini ada beberapa subbagian. Nah, kebetulan Mbak Ida ini tentunya sekarang menjabat sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih khususnya di Kabupaten Lumajang. Jumpa kembali dengan kami KPU Lumajang dalam bingkai podcast Bahasaku Bahasan bersama KPU dengan host yang setia menemani Anda, Yusuf Adi Pamungkas. Di pagi hari ini kita akan coba ada narasumber yang mungkin beda dengan yang lain mungkin ya. Ini narasumber yang bukan orang lain, bukan orang luar, tapi orang kita sendiri, orang dalam di KPU Kabupaten Lumajang. Nah, tentu bicara orang dalam ini ada beberapa hal yang mungkin teman pemilih harus juga mengetahui suksesnya KPU, bagaimana perjalanannya ketika menyongsong suksesnya tahapan pemilu. Itu tidak hanya label KPU, ada di sana ada beberapa unsur, ada beberapa elemen yang menunjang kesuksesan. Selain komisioner selaku pemangku kebijakan, juga ada teman-teman sekretariat. Nah, sekretariat ini kemarin kita sudah ada sekretaris selaku pimpinan sekretariat, dan tentu di sini akan kita ajak bincang-bincang salah satu elemen penunjang kesuksesan di internal sekretariat. Ya, ini kalau dengan SDM yang ada juga SDM mungkin lama dan teman pemilih yang pernah ke kantor KPU atau singgungan dengan kita itu enggak asing. Langsung saja kita sapa dengan beliaunya didampingi dengan teman setianya ini. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi. Mbak Ayu. Mungkin bisa langsung disapa teman pemilih sekaligus untuk memperkenalkan diri. Baik, assalamualaikum teman pemilih di rumah. Perkenalkan, saya Ida Nur Farida selaku Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di KPU Kabupaten Lumajang. Ya. Hari ini kita hadir di podcast KPU Kabupaten Lumajang yang didampingi oleh Mbak Yanwar Ayu selaku tim sukses juga di Teknis dan Hubmas, Pak Yusuf. Tim sukses. Mbak Ayu, ayo diperkenalkan ke Disapa lah. pemilih. Oke, selamat pagi teman pemilih. Perkenalkan, nama saya Yanwar Ayu Kusumaning Tias. Saya staf PPNPN Administrasi di bagian Teknis Hubmas KPU Kabupaten Lumajang. Ya, teman pemilih, dua Sri Kandi yang tepat dengan kita diskusi hangat di pagi hari ini adalah salah satu dari bagian itu penunjang secara teknis kelembagaan kita, suksesnya pelaksanaan KPU maupun pemilihan di tahapan-tahapan sebelumnya pun. Kemudian ke depan ini beliau-beliau ini adalah penunjang yang nanti secara teknis bagaimana, ya kan? Tadi disebutkan teman pemilih, beliaunya Mbak Ida ini Kasubag Teknis dan Hubmas. Jadi bicara bagaimana pelaksanaan teknis ketika tahapan pemungutan, penghitungan sampai rekapitulasi itu ada di kapal beliau, ya kan? Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat, tingkat kehadiran bagaimana semaksimal mungkin untuk hadir di TPS, itu beliau dengan kapalnya yang secara teknis itu menjadi sebuah tanggung jawab besar pelaksanaan teknis kerja teknis di lapangan, didampingi Mbak Ayu. Itu bicara penunjang atau bahasanya ini bukan tim sukses ya, tapi penunjang lah ya untuk jalannya kegiatan teknis untuk suksesnya pemilu dan pemilihan. Dalam pilih sebelum kita lanjut, mungkin kita di tengah-tengah ini kita ingatkan lah ya untuk selalu mengikuti follow, komen, like, subscribe yang
Tentunya konten ini bersifat bertujuan untuk edukasi, informatif dan kemudian saling melengkapi satu sama lain apa yang menjadi hal-hal kegiatan di KPU. Teman milih langsung saja kita diskusi atau mungkin ngobrol-ngobrol hangat dengan narasumber kita di pagi hari ini. Dengan Bu Ida ini kalau bicara di KPU Lumajang itu mungkin cukup senior lah, dikatakan senior di sekup sekretariat, ya kan. Senior ini kan berarti harus selain ukurannya itu sangat lama, juga ada catatan yang itu kemudian harus menjadi contoh tauladan bagi juniornya, kan begitu. Gimana Mbak Ida? Ya kalau kita dikatakan senior sih juga enggak, karena banyak mantan-mantan dari teman-teman sekretariat KPU Lumajang yang hebat-hebat juga ya. Kebetulan memang saya itu sudah lama di KPU. Jadi mulai KPU berdiri tahun 2003 itu saya sudah menjadi, awalnya saya menjadi tenaga honorer juga 2003 di sini, ya. Dari 2003. Jadi cukup lama memang mulai kebetulan sekretaris pada saat itu meminta bantuan saya untuk ayo bantu kita cari kantor, kemudian kita lokasinya cari kantor yang representatif di mana. Jadi proses kita sampai cari kantor, kemudian pendaftaran KPU-nya juga kita adalah. Berarti semenjak kantor KPU belum ada ya? Belum ada. Wow. Gimana itu kantor awal? Kantor awalnya itu di Dispenduk Capil itu dulu. Capil ya. Masih ya. Kantornya pinjam. Jadi sampai sekarang kita masih pinjam ya Pak. Ya, biasa. Iya, tapi mudah-mudahan usaha sekretaris kita nanti berhasil. Amin, amin. Jadi kita di situ pada awalnya memang pada saat itu masih sekretariat KPU Kabupaten Lumajang yang ada di kantor itu personilnya masih sedikit. Jadi sekarang pun sebenarnya personil SDM kita juga masih sedikit. Jadi kalau ukurannya kita di kabupaten itu tugasnya banyak, memang kalau secara ukuran SDM-nya masih kurang. Tapi bagaimana cara kita melaksanakan tahapan dengan keterbatasan SDM, bagaimana cara kita memanage teman-teman, itulah yang harus kita atur betul-betul. Gitu. Ya, cukup lama teman memilih 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun bukan ukuran kemarin, ukuran yang lampau ya kan. Kalau ukuran tentunya bicara 19 tahun ini ada perjalanan-perjalanan yang itu kemudian menjadi sebuah catatan. Katakanlah mulai dari sebelum adanya kantor awal yang itu istilahnya masih babat alas, yang itu butuh ekstra tenaga, pikiran dan tentunya mental yang itu cukup kuat. Tentu di sini dulu masih minim staf yang mungkin ada di dalamnya, ya kan? Itu kalau minim itu berarti gimana kerjanya ya? Ya kalau dulu saya memang serabutan. Sebelum saya di teknis itu saya kebetulan bantu di umum. Jadi kebetulan saya di situ pada saat itu saya belum menjadi PNS. Saya masih tenaga honorer pada saat itu. Jadi saya membantu di keuangan. Kalau sekarang kan teman-teman anak-anak zaman sekarang kan IT-nya hebat-hebat ya. Jadi pada saat itu saya hanya bisa mengoperasikan komputer yang Excel saja sudah dianggap wah gitu ya. Ya. Jadi itu kebetulan memang orang-orangnya juga sudah sepuh-sepuh. Statusnya gimana itu langsung dulu? Tenaga honorer, tapi tetap honorer. ikut pusat ya. Pusat. Saya 2003 masuk, 2007 diangkat menjadi PNS. Ya. Ya, itu jadi serabutan. Jadi semuanya stafnya itu cuma ada 3. Kebetulan di sini juga ada tim kita, ada Mas Didi. Mas Didi ini sudah barengan saya dulu, bareng saya. Jadi kita semua pekerjaan meskipun dari umum, dari keuangan, kemudian teknis, hukum, program itu semuanya muaranya ke kita. Diangkatnya itu di tahun 2007 ya. Diangkatnya di tahun 2007. Tentu di sini memilih perlu juga diketahui informasi. Jadi struktur organisasi di KPU kita, KPU Lumajang
Itu selain ada komisioner, ada jajaran sekretariat. Sekretariat ini dikepalai oleh sekretaris yang itu kemudian menjadi pimpinan di ranah sekretariat. Sekretariat ini ada beberapa subbagian. Nah, kebetulan Mbak Ida ini tentunya sekarang menjabat sebagai kepala subbagian Tekmas dan sampai hari ini. Nah, tentunya kalau kategori PNS ya, itu kan juga perlu diinformasikan juga bahwa PNS di KPU itu beda dengan PNS lain, ya kan begitu ya? Mungkin bisa dibantu jelaskan? Ya gini, kebetulan kami kalau PNS di KPU itu ikutnya sekjen, jadi kita pegawai pusat ya. Organik. Pegawai organik. Kalau dulu kita masih ada dua, ada PNS organik dan PNS DPK. Iya. Diperbantukan itu yang dari Pemda. Tapi kemudian setahun yang lalu berangsur-angsur DPK-nya berubah menjadi alih status, jadi menjadi pegawai pusat. Jadi maksud sekjen mungkin dengan semua PNS yang ada di sekretariat ini menjadi pegawai organik, otomatis kita lebih fokus. Soalnya kebetulan mungkin dari pengalaman yang lalu, apabila ada proses pencalonan itu, kalau ada PNS dari Pemkab itu kan mungkin ada istilahnya masih sungkan gitu ya, masih sungkan. Jadi sekarang kita mungkin bisa lebih menghadapi para peserta pemilu itu bisa lebih kuat lah. Karena sifatnya kita kan berdiri sendiri gitu ya, independen ya kan. Ya. Secara garis, secara vertikal itu tentunya tidak ada garis perintah ketika bicara sama-sama PNS dengan pemerintah kabupaten kan begitu ya. Nah, ini sekarang Mbak Ayu ini kalau Mbak Ida tadi 19 tahun teman memilih, ya kan? Mbak Ayu berapa bulan atau tahun? Saya awal masuk di KPU itu tahun 2017. Berarti kurang lebih hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Di bagaimana posisinya ini? Kalau tadi kan Mbak Ida menyampaikan masih awal mulai dari nol ya. Dia harus babat alas. Nah, posisinya waktu itu masuknya? Waktu itu saya masuk sebagai tenaga pendukung untuk pilkada tahun 2017, terus berlanjut ke pemilu. Langsung ditempatkan di teknis ya? Iya, dari awal kebetulan langsung ikut Bida. Langsung bagian dari tim teknisnya ya? Iya. 5 tahun dan hampir bisa jadi mengikuti yang diikuti ini, sudah 15 tahun. Ya, bicara teknis, tidak hanya dalam skup keteknisan saja kan ya, tapi yang diemban adalah bicara kerja-kerja teknis, keparmasan, kehumasan ya. Gimana sih pekerjaannya ini? Apakah memang itu sudah ada karena ada tupoksi atau apa, atau sangat mudah atau bagaimana sih lika-likunya? Kalau boleh saya jelaskan dulu di sini ya, kalau di KPU itu ada Kasubag, Teknis dan Hukmas. Ya. Jadi kalau di kabupaten kota itu ngikuti unit yang di atasnya. Kebetulan kalau di KPU RI ada Biro Penyelenggara Pemilu dan Biro Parmas. Ya. Kalau di kabupaten kota otomatis dia menjadi Kasubag Tekmas ya, Teknis, Hukmas dan Teknis dan Parmas. Kalau teknisnya sendiri itu yang difasilitasi adalah penataan dapil, kemudian pencalonan, pendaftaran parpol ya dan DPD, kemudian pencalonan, kemudian pemungutan dan penghitungan suara, kemudian rekapitulasi, kemudian PAW. Parmasnya. Kemudian kalau yang parmasnya itu sendiri pelayanan PPID. Kemudian kita partisipasi Sosdikli dan Parmas. Kemudian ada Baku Humas. Kemudian ada informasi publikasi dan informasi. Kemudian ada kampanye. Kompleks. Banyak. Kalau umpama belanja ini sekeranjang gitu. Tugasnya. Mbak Ayu gimana? Jangan ketawa terus. apa Mbak Ayu ini ketawanya ini perlu diceritakan ketawanya ini.
Kenapa? Cerita apa? Enggak, apa dari sekian tugas yang Mbak Ida tadi sampaikan ini gimana kemarin? Kan sudah 5 tahun ya? Iya, Gimana? hampir 5 tahun. Membantunya gimana kemarin? Ya, ya di teknisnya, ya di parmasnya, dan tidak menutup kemungkinan juga bantu di bagian lain kan. Saya statusnya masih saat itu masih tenaga pendukung, jadi masih lumayan serabutan. Jadi harus serba bisa lah gitu. Oh. Syaratnya kerja di KPU itu harus serba bisa. Termasuk angkat-angkat waktu itu meskipun perempuan. Iya. Selain tugasnya sekeranjang ya, kompleks ya. Tadi disebutkan bicara kerja teknis kan luar biasa itu. Itemnya, saya itu satu item aja ini butuh ekstra tenaga, pikiran yang tentunya banyak menguras karena ini kita menyangkut kepentingan halayak banyak ya kan, yang itu punya kepentingan dengan kita. Nah tentu tanggung jawab besar ini, sebelum bicara tanggung jawab besar, kalau bicara personil ketika menyelesaikan tugas sekeranjang tadi itu Bu Ida, itu ada berapa personil sih? Iya, kalau makanya saya sangat bersyukur sekali ya. Sebenarnya tugas di Tekmas ini berat sekali, tapi karena saya di belakang saya itu ada dukungan dari teman-teman di personil Parmas itu yang mereka yang luar biasa. Jadi kerja seberat apapun, alhamdulillah kita bisa terselesaikan dengan baik. Personil kita ada Ayu. Sebenarnya personil kita itu cuma ada 2. Di Tekmas itu cuma ada 2 yang tertulis di bagian struktur organisasi. Cuma yang lainnya itu kita nyomot dari bagian lain. Jadi minta sama Bu Sekretaris, Bu, kalau saya ini personilnya cuma 2. Ada tambahankah tenaga lain nanti? Insya Allah ada ya harus ada. Harus ya. Kemarin saja saya sudah ke sekretaris, kalau saya cuma 2 Bu, nggak bisa. Saya mohon bantuannya diperkenankan untuk nyomot dari teman-teman subak lain. Alhamdulillah sama Bu Sekretaris diperkenankan. Jadi itu yang membuat kita semakin bersemangat. Ya, teman pemilih, memang ada, kalau dilihat teman pemilih melihat sebuah perkantoran ya, lembaga yang namanya KPU, itu ada lalu lalang SDM atau orang yang ada di kantor kita. Tapi itu sudah ada bagian-bagian tersendiri yang tentunya disampaikan bahwa Mbak Ida tadi itu banyak tugas sekeranjang yang itu harus diselesaikan, dan itu ada tahapan, ada irisan. Tidak mungkin itu diselesaikan semua ya kan, satu persatu, waktu demi waktu, dan kemudian step by step lah ya, kita ada hal-hal yang itu secara runtut itu diselesaikan. Nah, tentu bicara ini kita ulas teknis dulu ya, keteknisan. Teknis ini kalau bahasa teman-teman penyelenggara ini adalah jantungnya pemilu. Mbak Ida, Mbak Ayu. Bicara jantungnya pemilu, ketika jantung ini tidak bergerak, maka pemilu ini akan bisa dikatakan tidak hidup ya. Tidak hidup artinya ada hal-hal krusial yang itu menjadi persoalan atau penghambat substansinya pemilu ini. Apa sih yang yang kemudian harus betul-betul disiapkan secara ekstra, dikerjakan secara fokus, supaya bicara keteknisan pemilu ini berjalan sesuai dengan lancar dan sesuai dengan yang ditargetkan. Gini, pertama kita itu kan kalau di sekretariat itu selaku fasilitator komisioner KPU ya. Jadi kita itu di bawah sekretaris memfasilitasi apa-apa yang menjadi keputusan dari KPU. Jadi kalau di kita, kalau tahapan sekarang seperti sekarang ini, yang perlu kita persiapkan ya memang teamwork yang solid, Jadi bersyukur sekali. Informasi ya Pak Yusuf, kita itu di KPU kebanyakan perempuan. Jadi sekretarisnya perempuan, kasubagnya semuanya perempuan. Alhamdulillah
Bu Sekretarisnya hebat, jadi kasubag lainnya juga hebat. Alhamdulillah dikelilingi dengan orang-orang hebat. Perempuan. Menjadi pekerjaan kita akan semakin, insya Allah kita optimis bahwa kita melaksanakan tahapan ini nanti semoga tidak ada hambatan yang berarti. Amin. Oke. Jadi persiapan kita sih ya itu tim yang solid. Makanya kemarin kita sering, jadi dari Tekmas saya itu sering sama teman-teman ngajak ngobrol. Ayo kita atur ritme mulai sekarang, sebelum tahapan kita atur ritme mulai sekarang. Tujuannya apa? Karena kan kita memfasilitasi teknis penyelenggara pemilu dan Parmas. Kalau Parmas itu berjalannya itu mulai awal tahapan sampai dengan, kan tidak ada batas. Iya. Dari awal sampai akhir kita tidak ada pemilu aja, kita juga melakukan sosdikli ya. Iya. Nah itu. Kita ini korbannya. Kemudian kalau di teknis tahapan itu istilahnya saling kejar-kejaran. Jadi tahapan kita ada nanti pendaftaran parpol, mungkin pendaftaran parpol belum selesai. Kemudian ada lagi, kemudian ada tahapan lagi. Jadi kita lebih mengatur ritme dengan teman-teman. Teamwork dan solid ya. Ya. Tentunya dari minimnya SDM yang ada itu menjadi sebuah memang kendala. Cuman kan ini beliaunya ini sudah berapa tahapan ini, sudah 19 tahun yang itu mangku jabatan di sekretariat untuk menjalankan tugas di internal, tentunya bicara keteknisan. Nah, teman pemilih contoh satu saja, ini kan kita sudah masuk dalam tahapan pemilu 2024 ya. 2024. Nah, tentu yang di depan mata ini ya, di depan mata ini adalah kegiatan bicara yang awal mungkin pendaftaran partai politik ya. Pendaftaran politik ini dari hulu sampai hilir itu satu item saja ya, itu sangat panjang rentetannya, ya kan. Nah ini bagaimana Mbak Ayu untuk membantu, kan sudah pengalaman kemarin nih ya, pemilu 2019 ya, dalam membantu bagian dari tim teknis itu menghadapi contoh ke depan ini kan pendaftaran partai politik. Bagaimana dengan teman-teman peserta pemilu, calon peserta pemilu yang kemarin itu datang ke KPU, yang kemudian awalnya ngantar berkas, yang kemudian ada informasi mungkin berkasnya kurang atau mungkin perbaikan atau ada verifikasi partai politik yang baru. Bagaimana Mbak Ayu ini membantu posisi Mbak Ida selaku Kasubag Teknis? Kalau pendaftaran itu kan ada sendiri kan ya nanti. Itu kalau kan ikut sipol ya. Ya. Itu jadi pakai aplikasi, jadi dari partai politiknya sendiri yang mengisi data itu, kita hanya membantu kalau ada pertanyaan apa yang tidak diketahui oleh partai politik, itu saja. Jadi sekedar informasi Mas Yusuf, zaman Mbak Ayu pertama masuk ke sini itu dulu orangnya diem, tapi sekarang kata teman-teman itu dia sudah ikutan galak kayak saya. Proaktif lah. Sudah jadi galak sekarang katanya. Gitu ya. Jadi secapek apapun, seruwet apapun pekerjaan catatan kita. Singkatnya kemarin ketika interaksi dengan teman-teman partai politik, catatannya yang kurang ya, mungkin sekaligus ini pesan ya kepada teman pemilih atau calon peserta pemilu lah. Gimana? Ya dimohon kerjasamanya yang baik lah. Ya, nggak boleh emosian gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau nanggepi orang emosian itu kita sudah sering ya, kita sudah sering. Makanya tapi alhamdulillah peserta pemilu di Kabupaten Lumajang itu meskipun emosi itu di forum saja. Jadi di luar itu teman-teman masih terima kasih ya Mbak senyum. Ya, Mbak senyum. Sekarang kan sudah selesai. Jadi meskipun kita itu diprotes, kadang diprotes peserta pemilu dianggap tidak adil gitu. Kadang itu mungkin pelampiasan mereka untuk istilahnya
kok parpolku begini, kok padahal kita memperlakukannya sama. Beranggapannya mungkin oh, saya kemarin ngantar berkas melakukan pendaftaran kok kok kita ini dipersulit ya. Itu. Kita tidak pernah mempersulit. Gitu ya? Iya, kita tidak pernah mempersulit. Jadi kita 24 jam. Kalau tahapan kita 24 jam melayani mereka. Wow. Bayu juga menerima berkas. Iya. Meneliti berkas. Iya, waktu itu bagian terus meneliti. Pernah enggak kena teguran dari peserta pemilu kemarin? Enggak sih. Enggak ya? Kebetulan enggak ada. Kasihan mungkin yang mau negur ini. Kelihatan capek ya, masih muda. Diam ya. Mau negur, mau apalagi marahin enggak sampai kesampaian. Tentunya teman pemilih khususnya teman calon peserta pemilu kedepannya tentunya hal-hal secara teknis baik itu kelengkapan administrasi dan lain-lain mungkin teman-teman ini sesuai dengan tupoksi, bukan jangan sampai kita beranggapan dipersulit atau mungkin bahkan kita itu wajib hukumnya melayani totalitas 24 jam bahkan ya kan tuh 24 jam loh, berarti tidak boleh pulang ya. Boleh lah, istirahat boleh, tapi intinya begitu, integritas itu bukan berarti kita 24 jam harus stay di kantor gitu kan, enggak, tapi lebih kepada pelayanan yang tak terbatas gitu. Kapanpun berarti langsung kapanpun harus dilayani dengan baik gitu. Ketika bicara ini Mbak Ida ini bicara keteknisan juga ada Hukmas, jadi bicara sosialisasi atau pendidikan pemilih. Ini kan kalau sosialisasi atau pendidikan pemilih ini ada tahapan yang itu tiada ujung. Ya, betul. Waktu kapanpun itu harus dilaksanakan. Nah ini kan kalau pikiran sederhananya kita, ketika ada contoh salah satu kerja teknis adalah penerimaan pendaftaran partai politik, ya. Sehingga di situ juga waktu yang bersamaan itu ada kegiatan kehukmasan yang itu harus tersampaikan kepada masyarakat dan juga teman pemilih. Bagaimana itu kerja kalau bersamaan itu kan sulit juga ya. Makanya itu kembali lagi karena alhamdulillah tim-tim kita itu ada Mas Iqbal, ada mereka teman pemilih, perlu kami sampaikan bahwa kita ada medsos kita itu ada tim-tim hebat yang bekerja di belakang layar itu yang tidak pernah terekspos, jadi mereka ada orang-orang hebat, ada Mas Iqbal, ada Mas Adit, ada Mas Didi, ada Mas Fuad dan Mbak Ayu dan teman-teman lain pendukung lainnya. Itu mereka itu alhamdulillah mereka sudah bisa menyesuaikan ritme. Jadi memang intinya begini, kalau kita itu kan semua sebenarnya saya ini tidak bisa apa-apa, tapi karena teman-teman yang mendukung itu memang mereka itu punya kemampuan yang baik, jadi kita tinggal mengarahkan, kemudian ngatur ritme. Jadi kemarin juga kita sudah berkumpul karena kerjaan kita itu juga tidak bisa ditunda. Jadi apa yang bisa kita kerjakan hari ini itu kita selesaikan hari ini. Alhamdulillah teman-teman sudah respon. Jadi pada saat dia kayak ada piket, sekarang kan kita ada piket ya, ada piket malam. Jadi ada piket. Jadi teman-teman bisa menyelesaikan konten kita yang harus kita stok itu apa aja sih. Jadi kita usahakan stok konten, kemudian stok video-video untuk medsos kita, video edukatif. Jadi kita di TikTok kan ada konten video edukatif itu ya. Jadi teman-teman banyak stok. Jadi pada saat nanti kita melaksanakan tahapan di teknis, kita masih ada stok video itu. Jadi teman-teman tidak terlalu kerja mempermudah lah ya, mempermudah ekstranya. Tentunya di sini Bu Ida sudah memanage, merencanakan sedemikian rupa, ya kan. Salah satu kakinya, salah satu pelaksananya adalah Mbak Ayu, ya. Mbak Ayu posisi ketika Mbak Ida ini pada kondisi yang bersamaan padatnya, yang tadi saya ceritakan. Peranannya bagaimana nanti? Yang disiapkan untuk membantu? Ya mengerjakan sesuai dengan
apa yang harus dikerjakan gitu kan. Ya itu tadi harus cek gitu loh. Cek. Iya. Cek. Kerja. Kalau di teknis humas itu harus kan istilahnya kalau sekarang satset gitu ya. Iya. Benar gitu. Gitu ya. Jadi enggak boleh Padahal ditunda. perempuan ini. Alhamdulillah dia sekarang sudah banyak pengalaman. Dulu kan kalau terus terang ya, saya ini orangnya kadang kalau sudah capek kadang ngomongnya kadang kan bablas ya, mungkin kadang ngomong kerjaan A belum selesai sudah ditumpuki kerjaan B, kadang dia masih gitu. Sekarang sudah ngerti, Sudah oh biasa. saya seperti ini, sudah memang Mbak Ida seperti ini gitu. Memang tujuannya bukan apa-apa sih. Ya biar sesuai tahapan aja, biar sesuai jadwal gitu. Karena kalau tahapan itu kalau satu tertunda kan ini itu. Makanya kalau kita ada istilahnya cancel kegiatan kita, misalkan kita sudah mempersiapkan kegiatan bahwa dalam seminggu ini, kita biasanya seperti itu, dalam seminggu, sebulan itu sudah ada time schedule-nya, timeline-nya. Jadi pada saat kegiatan A digeser, otomatis kan geser kegiatan yang lain. Jadi bagaimana caranya kegiatan ini berubah tanpa harus menggeser kegiatan yang lain, itu juga kita harus pikirkan seperti itu. Jadi alhamdulillah Ayu sudah ada connect ya. Sudah ngerti lah. Nyambung chemistry-nya. 19 tahun. Waktu yang cukup lama. Alhamdulillah di Lumajang ini semua SDM-nya itu merasa memiliki, merasa sebagai penyelenggara pemilu tujuannya sama, kita mensukseskan pemilu. Jadi ada permasalahan apa kita kumpul, kita gimana ya kalau kegiatan ini sarannya gimana dari teman-teman. Jadi kita semuanya itu kerjasama, setiap kegiatan kita bicarakan bersama dengan teman-teman. Alhamdulillah pemilu pada saat itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah sekali sih, timnya semua solid. Teman-teman semua solid. Karena solid ini karena ada rasa memiliki sehingga itu saling membantu melengkapi. Kita memilih ada beberapa mungkin hal yang itu tadi disampaikan ketika kondisi yang memang dinamika di internal kurang begitu tertata dengan baik, maka hal-hal yang kita rencanakan juga secara perencanaan matang, tapi pelaksanaannya kurang begitu baik, tentunya berimbas. Nah, tentu di sini kita memilih juga bisa secara interaktif nanti ketika hal-hal krusial yang semisal contoh, ya ini kan ada tahapan yang belum kita bahas ini. Tahapan secara keteknisan adalah ketika hari H ya pemungutan itu kan dalam pemilu 2024 nanti di tanggal 14 Februari tahun 2024. Maka memilih itu adalah salah satu kerja keteknisan. Ya, kerja teknis di lapangan ketika pemungutan suara. Ya, harus kemudian datang ke TPS untuk memilih. Ya kan itu adalah kerja keteknisan. Nah, itu hal krusial kan ya, beda. Mungkin itu sedikit kita sentuh. Ya, teman memilih kalau memang berminat calon-calon sebagai menjadi bagian dari penyelenggara kita, baik di tingkatan kecamatan, desa maupun nanti di TPS atau KPPS. Dan memilih butuh fokus kerjasama dan tentunya itu menunjang kerja-kerja teknis di lapangan, ya kan. Nah, banyak hal yang sebetulnya kita harus kupas, diskusikan, bicara keteknisan, kehumasan. Ini irisan-irisan kerja yang terkala itu bersamaan, yang itu butuh tenaga ekstra. Tentunya nanti akan kita sambung di lain waktu, sesi lain, untuk kegiatan lebih teknis lagi, lebih rigid lagi dalam media podcast Bahasaku Bahasan Bersama KPU. Kata hari ini yang mungkin disampaikan, kata-kata hari ini yang perlu disampaikan kepada teman pemilih, kita persilakan lah ya ke Mbak Ida dan Mbak Ayu bergiliran. Ya, teman pemilih, jangan lupa nanti gunakan hak pilih kalian di tanggal 14 Februari 2024. Kemudian
bagi bagi teman pemilih yang berminat untuk menjadi badan ad hoc, kami persilahkan juga, karena kita sebagai bangsa Indonesia harus bersama-sama untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang. Ayu, silakan. Oke. Teman pemilih, jangan lupa gunakan hak pilihmu pada 14 Februari 2024 nanti. Terus tetap semangat, jaga kesehatan, itu saja. Ya. Jangan lupa 14 Februari 2024 adalah momentum, adalah pemilihan, adalah pemilu ya yang akan kita selenggarakan di tahun 2024, 14 Februari 2024. Tentunya teman pemilih masyarakat Lumajang harus datang ke TPS bersama-sama, karena itu adalah hak dari masing-masing teman pemilih atau masyarakat Lumajang secara utuh. Jangan sampai tidak datang, ya kan? Kalau ada kendala apa-apa, itu juga ada kendala teknis, nanti kita sampaikan nanti di hal-hal tersebut di TPS atau KPPS. Baik teman pemilih, singkat, padat, mencerdaskan, saya pikir dalam pembahasan kita yang sederhana di pagi hari ini dengan narasumber kita. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Pak Yusuf, sama-sama. Terima kasih Mbak Ayu. Mbak Ayu yang tentunya mudah-mudahan nampaknya ini mau lahiran, moga-moga lancar, moga-moga selamat keduanya ya. Amin. Ya, tentunya di sini kita bersama Dan segera kerja lagi. Ya. Iya, pasti. Tidak boleh lama-lama ya. Iya, pasti. Tentu teman pilih tidak ada hal lain selain kita bertujuan untuk edukasi, informatif, dan tentunya kegiatan ini menyangkut terkait dengan hal-hal dinamika yang ada di KPU Kabupaten Lumajang. Terima kasih dari kami. Jangan lupa juga ikuti medsos kami, ada macam-macam ya medsos kita, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok. Ada TikTok ya, TikTok ya, Instagram ya kan. TikTok ini hal yang kita maksimalkan pula ya kan. Itu untuk like, subscribe, dan komen dalam kegiatan podcast kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.